Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwani wa akhwat fillah, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah taala. Sambil menunggu waktu yang berbahagia, waktu yang sama-sama kita tunggu, kan waktu tersebut ya termasuk waktu yang dikategorikan sebagai waktu yang membahagiakan bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, lis-shaimi farhatan. Ya, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka. Ketika kita berbuka kita merasakan bahagia, kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita. Sebagaimana kelak ya orang yang berpuasa ketika bertemu dengan Allah Ta'ala juga akan berbahagia dengan ganjaran yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan pada kajian yang sebelumnya sudah kita sebutkan ya ucapan para ulama terkait dengan anjuran bagi kita semua untuk memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Ya, banyak-banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Seluruh hajat kita, seluruh kebutuhan kita, kita diperintahkan agar kita memintanya kepada Allah Ta'ala. Di mana Allah Ta'ala menjanjikan ijabah bagi orang-orang yang meminta kepadanya. Dan Allah Ta'ala murka kepada hamba yang enggan untuk meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian Allah Ta'ala mengatakan ud'uni, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan, sombong meminta kepadaku, berdoa kepadaku, dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan dakhirin, ya, dalam keadaan hina. Sehingga Allah Ta'ala murka terhadap ya hambanya yang enggak mau meminta kepada Allah Ta'ala. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan murka kepadanya. Dan di sana ada adab yang sepantasnya diperhatikan oleh orang-orang yang berdoa. Ada syarat. Ya, dengan syarat tersebut janji Allah Ta'ala akan terrealisasi.
Bahwasanya Allah Ta'ala menjanjikan pengkabulan bagi orang yang berdoa, namun doa yang terpenuhi syarat-syaratnya. Terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga seorang memperhatikan adab ketika dia berdoa. Syarat-syarat dikabulkannya doa, sebagaimana dia semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang akan menghalangi terkabulkannya doa. Karena di sana ada faktor-faktor yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Sebagaimana di sana ada syarat-syarat, ada sebab-sebab yang bisa ditempuh oleh orang yang berdoa agar doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kita baca keterangan dari Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizallahu ta'ala dalam kitab beliau Bahjah ya, An-Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Yang kata beliau, ya, di antara syarat yang harus diperhatikan oleh orang yang berdoa dan harus didatangkan oleh orang yang berdoa supaya ya doanya terkabul adalah al-ikhlas. Hendaknya dia mendatangkan keikhlasan ketika dia berdoa. Karena doa merupakan ibadah. Doa merupakan ibadah, bahkan inti dari ibadah adalah doa. Inti dari ibadah adalah doa. Baik doa ibadah atau doa masalah. Seorang ketika mengerjakan ibadah, melakukan ketaatan, hakikatnya dia sebenarnya sedang berdoa, sedang meminta. Cuman meminta bukan dengan ya lisannya. Dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau ditanya, kenapa kamu sholat? Kenapa kamu puasa? Padahal orang puasa itu capek. Harus menahan lapar, menahan haus. Apa sebabnya engkau berpuasa? Apa alasannya engkau berpuasa? Ketika seorang melakukan ibadah yang lain, misalkan zakat, sedekah, kenapa engkau berzakat? Kenapa engkau bersedekah? Padahal kan harta itu dicintai oleh seseorang. Namun kenapa dia keluarkan? Dia berikan kepada yang lain tanpa iwad, tanpa ganti. Kalau jual beli, kita keluarkan uang seberapa pun terkadang ringan. Kenapa? Karena ada gantinya. Ya, kita keluarkan uang dapat barang, mudah. Tapi sedekah, zakat, kita keluarkan uang, kita nggak langsung menerima gantinya. Tapi tetap dikerjakan oleh seseorang. Apa alasannya? Haji, demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Apa alasannya? Hakikatnya dengan ibadah tersebut dia sedang meminta kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala agar dia dimasukkan ke dalam surga, agar dosa-dosanya diampuni, agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang namanya apa? Doa ibadah. Ada juga doa masalah, yaitu seorang meminta dengan lisannya kepada Allah apa yang dia butuhkan. Minta diampuni dosanya, minta dimasukkan ke dalam surga, minta dijauhkan dari neraka, minta seluruh hajat kehidupan dunianya terpenuhi, minta rezekinya dilapangkan, beragam keinginan kita sampaikan dengan lisan kita. Di mana doa dengan dua jenisnya ini merupakan ibadah. Hadis yang pernah kita baca pada kajian sebelumnya, ucapan Rasulullah SAW, ad-du'a wal ibadah. Doa merupakan ibadah. Bahkan inti dari ibadah adalah doa. Makanya kapan seseorang berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, sementara yang diminta itu tidak hadir, ghaib berarti. Yang diminta juga sudah meninggal, tidak mampu untuk mengabulkan doanya.
mengabulkan apa yang dia minta, maka terjatuh ke dalam kesyirikan, syirik akbar. Boleh kita minta kepada seseorang, syaratnya orang tersebut masih hidup. Orang tersebut juga ada di hadapan kita. Dan orang tersebut memang mampu. Kalau kita minta kepada seorang, tolong ambilkan sesuatu. Tolong angkat diriku. Saya nggak bisa bangun ini. Semutan kakinya. Dia minta kepada seseorang. Kalau orangnya ada di hadapannya, orangnya masih hidup, dan orangnya mampu, maka tidak masalah. Tapi kalau kita minta dibangunkan, kita nggak bisa bangun. Kita minta kepada orangnya nggak ada. Kita panggil orang tersebut, atau orangnya sudah meninggal, atau orangnya memang nggak mampu, dia sendiri lumpuh, kita minta untuk membangunkan diri kita, maka perkara yang terlarang. Ini namanya doa masalah. Sehingga doa, baik doa masalah atau doa ibadah, itu kita dituntut untuk ikhlas, memintanya hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tendensi dunia. Kita niatkan itu sebagai ibadah. Ya, kita niatkan itu sebagai apa? Ibadah. Ya, sehingga doa merupakan ibadah. Karena ibadah maka tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dan dalil tentang masalah keikhlasan, wajibnya seorang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Ta'ala, ini begitu banyak. Baik dari Al-Quran, juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, ya, mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan seluruh peribadatan hanya kepada Allah. Sementara tadi Rasul menyebutkan doa termasuk ibadah, sehingga seorang ketika berdoa dituntut untuk ikhlas ketika dia berdoa. Ketika dia apa? Berdoa. Apa makna ikhlas ketika berdoa? Maknanya apa? Kata beliau, Allah Ta'ala, ikhlas ad-doa, ana ikhlas ad-doa huwa khulusuhu wa tasfiyatuhu minal afat wal wasawis. Seorang membersihkan doanya tersebut dari al-afat, hal-hal yang akan merusak doanya. Wal wasawis, dia membersihkan, menghilangkan gangguan, was-was ketika dia berdoa. Jadi dua tadi. Menghilangkan hal-hal yang akan merusak doanya, dan dia hilangkan was-was ketika dia berdoa. Fala yashubuhu syai'in minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah. Artinya apa? Dia bersihkan, dia hilangkan faktor-faktor tendensi apapun ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, kecuali tujuannya hanya sekedar bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi tujuan dia berdoa murni taqarrub kepada Allah Ta'ala, sehingga fayabra' min tasannu' li makhluk. Ketika dia berdoa enggak dibuat-buat, enggak dibuat-buat, ya, auqtisab hamdihi indal khalq, dia tidak
mencari pujian makhluk ketika dia berdoa. Tujuannya bukan mencari pujian manusia. Terlebih di zaman sekarang yang ikhlas itu begitu berat. Ya. Zaman sekarang orang ibadah itu didokumentasikan. Beda zaman dahulu. Orang ketika beribadah, kalaupun ria, timbul ria, paling timbulnya saat itu dan di sekitar atau di sekitar dia saja, orang-orang yang di sekitarnya. Kalau zaman sekarang, karena tadi yang namanya ibadah seringnya didokumentasikan, terkadang dia rianya kepada orang yang tidak di hadapannya. Doa saja minta difoto, selfie. Doa di Masjidil Haram nih, tolong difoto. Ya nanti jadikan sebagai apa? Paling nggak status. Yang lihat banyak. Dia banyak di Facebooknya, di Instagramnya. Zaman sekarang. Ya mungkin kalau orang awam mungkin masih wajar ya. Nah ini terkadang kita ikut-ikutan. Lagi ibadah, difoto, dijadikan sebagai status. Doa terkadang lagi doa, angkat tangan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, minta difoto. Nanti diupload status kan. Ya ini kan perkara yang mengkhawatirkan. Apa enggak takut kalau seandainya apa sih tujuannya? Ya merusak tujuan dia ketika berdoa. Ini sebagian orang terkadang ibadah yang besar padahal. Ibadah maliyah, ibadah badaniyah tadi orang haji, orang umroh kan modalnya besar. Modalnya gede. Apa enggak khawatir kalau seandainya ibadahnya rusak gara-gara riya? Gara-gara riya tadi. Tujuannya ingin dipuji oleh manusia. Sehingga dibuat-buat. Lagi doa pun dibuat-buat. Bagaimana biar kelihatan apa? Khusyuk ketika berdoa. Ini tentunya hati-hati. Syaitan begitu haris, punya hirs, begitu bersemangat untuk menggelincirkan anak Adam. Syaitan gak ingin ibadah yang dikerjakan oleh anak Adam itu diterima oleh Allah Ta'ala. Ibadah apapun. Pengennya manusia gak beribadah. Kalau bisa ibadahnya kepada selain Allah. Tapi kalau ada manusia yang beribadah kepada Allah, dipalingkan dari beribadah kepada Allah, gak bisa. Tetap dia beribadah kepada Allah. Maka syaitan nyari jalan bagaimana biar ibadahnya kalau bisa nggak diterima, atau kalau bisa mengurangi pahalanya, ya diganggu terus menerus oleh syaitan. Jadi beragam upaya syaitan untuk menggelincirkan anak Adam. Ya sehingga tadi di antara adab ketika kita berdoa, kita murnikan, kita niatkan bahwasanya doa tersebut ikhlas karena Allah. Tujuannya taqarrub kepada Allah. Karena doa adalah ibadah tadi. Tujuannya adalah apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Diingatkan di sini penulis, ala tara ila qali syaitan kama akhbara anhu rahman. Tidakkah kita membaca firman Allah Ta'ala? Apa yang Allah kabarkan kepada kita semua dalam Al-Quran ketika syaitan mengatakan fabi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Syaitan bersumpah, demi keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in, sungguh aku akan menyesatkan seluruh anak Adam. Itu janjinya syaitan. Berusaha semaksimal mungkin yang namanya syaitan untuk menyesatkan kita semua, untuk menggelincirkan kita semua.
Itu syaitan. Namun syaitan mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah yang sifatnya apa? Dia mukhlasin. Ya, hamba yang terpilih. Kenapa? Karena dia memiliki keikhlasan. Dia memiliki keikhlasan. Sehingga falau lam yargha fil ikhlas illa liyakhruj min ghawail iblis lakafa. Seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan atau memiliki sifat ikhlas, kecuali hasilnya cuma satu ini, agar kita terhindar dari makarnya syaitan, maka sudah sangat cukup, sangat cukup bagi kita untuk mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya tidak ada faidah dari keikhlasan, cuma apa? Cuma satu ini. Tentu sudah mencukupi. Sudah apa? Mencukupi. Terlebih faidah keikhlasan itu memang begitu banyak. Begitu banyak. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan tadarru wa khufyah. Apa itu tadarru? Kata Ibnu Katsir rahmatullahi alaih menukilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Jarir rahmatullahi alaih, mana tadarru itu tadallulan wastikanatan li ta'atihi. Berdoa kepada Allah Ta'ala karena apa? Dia sedang merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ya, dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah karena Allah perintahkan memang. Karena Allah perintahkan kita untuk meminta kepada Allah Ta'ala, untuk tadarru, untuk meminta kepada Allah Ta'ala. Terlebih hajat kita begitu banyak. Satu hajat kita dapatkan, timbul hajat yang lain. Gak pernah habis hajat kita. Keinginan kita di dunia gak pernah habis. Keinginan ini tercapai, ganti keinginan yang lain. Tercapai, ganti lagi. Itu kondisi kita. Gak pernah ada orang di dunia yang masih waras kemudian gak punya keinginan. Kita semua pasti punya keinginan. Maka minta kepada Allah Ta'ala dengan tadarru tadi, dengan khufyah, dengan khusyuk, dengan merendahkan hati kita kepada Allah Ta'ala, dengan keyakinan ya bahwasanya Allah Ta'ala itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, dan pengatur alam semesta. Sehingga khufyah penuh rasa takut lagi beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan dengan riya, bukan sum'ah ingin dipuji, ingin dilihat orang, bukan. Berdoanya karena apa? Karena itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang musyrik saja Allah kabarkan ketika dalam kondisi apa? Syiddah, fa idza raqibu fil bahri da'awullaha mukhlishina lahuddin. Itu orang musyrik. Kalau mereka sudah menaiki perahunya, ya datang badai, datang perkara yang membuat mereka takut, maka mereka apa? Da'awullah mukhlishina lahuddin. Mintanya ikhlas, berdoanya ikhlas kepada Allah Ta'ala. Gak ada tujuan lain. Ya. Ini orang-orang musyrik. Walaupun ketika apa? Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya, mereka kembali syirik kapan? Ketika selamat. Mereka kembali apa? Kembali. Tapi ketika kondisi genting mereka ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini ikhlas berarti menghindarkan, membersihkan perkara-perkara yang akan merusak doa kita, ibadah kita. Juga ketika kita berdoa, kita buang was-was perkara-perkara yang akan memalingkan hati kita dari apa? Dari khusyuk.
Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Walid rahimahullahu taala. Dalam ya kitab Tadzib Al-Hilyah diriwayatkan, marra Umar bin Abdul Aziz bi rajulin fi yadihi hasah. Umar bin Abdul Aziz pernah melewati seseorang yang dia memegang kerikil. Ya, pegang kerikil. Yal'abu biha. Dia mainkan kerikil tersebut wa huwa yaqul Allahumma zawwijni minal huril 'ain. Tapi dia sambil berdoa. Dia berdoa namun sambil pegang kerikil, sambil main-main. Dia mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga. Berikanlah aku pasangan kelak di akhirat berupa bidadari surga. Minta dikaruni pasangan bidadari. Tapi tadi ketika berdoa dia main-main sambil pegang apa? Batu. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, bi'sal khatib anta. Engkau termasuk orang yang sangat jelek ketika meminta. Kita kalau diminta, tapi yang minta kepada kita sambil cengangas-cengenges. Ya, sambil main-main. Kan kita pikir, wah nggak serius ini, kayak nggak butuh. Ini kita, dan walillahil matsalul a'la. Dan ini orang ini berdoa namun sambil main-main. Maka kata Umar ibn Abdul Aziz, bi'sal khatib anta, sejelek-jelek orang yang berdoa itu kamu. Ala alqaital hasah wa akhlasta ilallahi du'a. Tidakkah engkau buang lempar itu kerikilmu, engkau ikhlaskan doamu kepada Allah Ta'ala. Sehingga ya ini waktu berbuka, mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita ikhlaskan doa kita kepada Allah Ta'ala, kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.